Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 3 Juli 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, dulur Kota Blitar, UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno bersama pemerintah Kota Blitar menggelar lomba pidato dengan tema Literasi Pancasila Menuju Indonesia Sejahtera. Kegiatan berlangsung di Amphitheater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Peringati Bulan Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno gelar Lomba Pidato Bung Karno tahun 2021. Dalam memperingati Bulan Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno bersama pemerintah Kota Blitar menggelar Lomba Pidato Bung Karno dengan tema Literasi Pancasila Menuju Indonesia Sejahtera. Berlangsung di Amphitheater Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Selasa 29 Juni 2021. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengatakan Lomba Pidato Bung Karno ini menjadi program tahunan untuk mengajak peserta lomba memahami dan mengamalkan nilai Pancasila melalui literasi dengan membaca buku lahirnya Pancasila yang ditulis oleh Bung Karno. Yanti menjelaskan, melalui lomba pidato Bung Karno, peserta juga dapat mengenal pemikiran Bung Karno sebagai Presiden dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus pencetus Pancasila. Yanti menyebut lomba pidato ini diikuti 164 orang serta meliputi siswa SMA, SMK, MA negeri maupun swasta tingkat Provinsi Jawa Timur. Nantinya hanya 10 orang peserta yang berhak mengikuti final lomba pidato Bung Karno. Sementara itu, Santoso Wali Kota Blitar mengapresiasi lomba pidato Bung Karno yang dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, apalagi melibatkan generasi muda yang diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Santoso berharap 10 peserta yang berhasil lolos ke final nantinya terpilih menjadi juara yang dapat meneladani spirit perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi tadi saya telah membuka kegiatan lomba pidato SLTA tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah dari peserta 164 telah terseleksi 10 terbaik tingkat Jawa Timur yang pagi hari ini menjalankan babak finalisasi untuk dipilih juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3. Hari ini sedang berlangsung proses pidato dan pemenangnya terdiri dari beberapa daerah sampai dari Jember tadi juga ada, Tulungagung, Malang, Surabaya. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal, membangun kemitraan usaha untuk meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha. Pemkot Blitar berikan sosialisasi kebijakan penanaman modal, membangun kemitraan usaha untuk meningkatkan investasi daerah. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal, membangun kemitraan usaha untuk meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha. Berlangsung di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar pada Selasa 29 Juni 2021. Suharyono, Kepala DPMTK PTSP Kota Blitar mengatakan tujuan dari sosialisasi ini membangun kemitraan usaha sehingga bisa meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Harapannya mampu melahirkan wirausaha baru untuk mendukung visi misi Wali Kota Blitar untuk mewujudkan produk yang berdaya saing sampai ke luar negeri. Tidak hanya itu, DPMTK PTSP Kota Blitar juga memberikan pelatihan laporan. DPMTK PTSP Kota Blitar juga memberikan pelatihan laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha yang memiliki modal usaha di atas 500 juta rupiah. Suharyono menyebut sosialisasi ini mengundang 200 pelaku usaha di Kota Blitar yang dilaksanakan bertahap selama 2 hari dimulai tanggal 29 sampai 30 Juni 2021. Dalam sehari kegiatan dibagi menjadi 2 gelombang. Sementara itu, Santoso Wali Kota Blitar mengatakan melalui sosialisasi ini pihaknya berharap peserta bisa menerapkan ilmu yang diberikan narasumber sehingga ke depan dapat memaksimalkan kegiatan investasi dan penanaman modal di Kota Blitar. Dalam sosialisasi ini, DPMTK PTSP mengundang narasumber dari Bea Cukai dan Lembaga Koperasi Jawa Timur yang berpengalaman mendampingi usaha mikro, kecil, menengah di kabupaten kota
Jawa Timur. Dalam sosialisasi ini, DPMT KPTSP mengundang narasumber dari Bea Cukai dan Lembaga Koperasi Jawa Timur yang berpengalaman mendampingi usaha mikro kecil menengah di kabupaten kota Jawa Timur. Kita membuka sosialisasi penanaman modal. Ya, kita mengundang narasumber dari Bea Cukai serta pembina UMKM dari Provinsi Jawa Timur. Harapannya nanti akan muncul wirausahaan baru, terutama bagaimana produk-produk UMKM itu bisa menembus pasar ekspor impor. Makanya kita menggunakan dari Bea Cukai ketentuan-ketentuan serta persyaratan apa yang harus dipenuhi. Itu yang lebih banyak tahu adalah dari Bea Cukai. Harapan kita setelah mengikuti itu, mereka khususnya para pengusaha UMKM yang ada di Kota Blitar ini bisa segera melakukan ekspor produk-produk yang kita. Informasi selanjutnya, Dulur, Wali Kota Blitar mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Blitar dengan agenda penyampaian arah pembangunan Kota Blitar 5 tahun mendatang melalui RPJMD 2021-2026. Wali Kota Blitar menyampaikan arah pembangunan Kota Blitar 5 tahun mendatang melalui penjelasan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa 29 Juni 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi di Gedung Geraha Paripurna mengatakan pada rapat paripurna kali ini dia hanya menjelaskan soal visi dan misi pemerintah Kota Blitar, yaitu Kota Blitar keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Sebelumnya juga telah dibahas dalam musrenbang yang melibatkan OPD, organisasi masyarakat, dan instansi lembaga terkait. Pihaknya berharap raperda ini bisa segera disetujui Dewan sehingga pada 1 Agustus 2021 nanti sudah bisa ditetapkan sebagai perda. Sementara itu, Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan garis besar raperda yang disampaikan oleh Wali Kota cukup baik. Akan tetapi, untuk menuju perda masih melalui proses pembahasan oleh Pansus DPRD. Setelah itu juga masih dilanjutkan dengan paripurna pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota, tanggapan Wali Kota, dan paripurna penetapan raperda menjadi perda. Hadir pada paripurna kali ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar, Forkopimda, pejabat sekretaris daerah, serta kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Blitar. Hari ini adalah kita paripurna dalam rangka penetapan raperda pertanggungjawaban APBD Wali Kota Blitar tahun 2020. Ini sudah saya berikan penjelasan tentang arah pembangunan 5 tahun yang akan datang melalui penjelasan raperda ini. Mudah-mudahan nanti itu bisa segera dibahas bersama. Kemudian nanti tanggal 1 insya Allah akan kita paripurnakan lagi untuk penetapan dari raperda. Dulur, pemerintah Kota Blitar menggelar apel kesiapan penerapan PPKM darurat di halaman pemerintah Kota Blitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. PPKM darurat di Kota Blitar sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang berlaku 3-20 Juli 2021. Kamis sore 1 Juli 2021, pemerintah Kota Blitar menggelar apel kesiapan pelaksanaan PPKM darurat di Kota Blitar. Berlangsung di halaman pemerintah Kota Blitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Santoso, Wali Kota Blitar, usai apel menjelaskan pelaksanaan PPKM darurat ini di Kota Blitar sesuai dengan instruksi pemerintah pusat pada 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Nantinya seluruh sektor akan mengalami peningkatan aturan. Mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan lainnya akan mengalami pembaruan aturan. Sampai saat ini pihaknya masih menyusun surat edaran yang akan mengatur PPKM darurat. Tadi jam 1 sampai jam 3 kita telah mengikuti rapat pengarahan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, selaku koordinator pelaksanaan PPKM darurat. Di sana petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan sudah terinci dengan jelas. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana PPKM mikro yang sudah berjalan dengan baik ini bisa lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, insya Allah perkembangan COVID, lebih-lebih virus jenis baru Delta ini bisa kita tekan maksimal. Dan nanti secara teknis Pak Kapolres sudah menyiapkan
Karena kebetulan nanti sore kita juga akan melakukan rapat gabungan dengan kabupaten yang di sana secara teknis akan lebih dijelaskan apa yang harus kita lakukan, bagaimana masyarakat harus menanggapi itu, bagaimana peran dari semua dinas-dinas terkait dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PPKM mikro darurat di Kota Blitar maupun di kabupaten. Karena kebetulan dari rilis data bahwa kabupaten berada pada level 3, kota level 4, sehingga kedua-duanya wajib menjalankan PPKM mikro. Dulur Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar mengikuti Fitcon bersama Wakil Presiden Indonesia dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021. Selasa 29 Juni 2021, Wakil Wali Kota Blitar mengikuti video conference bersama Wakil Presiden Indonesia dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun. Didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar di ruang Integrated System Center Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar, Cucuk Sunario, Wakil Wali Kota Blitar usai Fitcon menjelaskan peringatan Harganas ini dinilai menjadi momen untuk merefleksikan penting institusi terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bangsa atau negara tidak akan memiliki populasi yang produktif jika keluarganya tidak berkualitas. Dengan tema keluarga keren cegah stunting, Cucuk mengajak agar seluruh warga Kota Blitar mewujudkan keluarga yang sehat dengan terus menerapkan protokol kesehatan, melakukan pola hidup bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Cucuk juga meminta agar warga ikut mendukung program pemerintah mencegah stunting dengan rajin mengikuti posyandu serta memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Peringatan Harganas dengan vaksinasi bagi ibu hamil masih akan dipersiapkan lebih lanjut. Sementara itu, untuk sampel vaksinasi anak di momen Harganas telah dilakukan di Subang dan Bogor, Jawa Barat. Ini peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-28. Pemerintah pusat menginginkan keluarga yang keren, keluarga yang sehat, keluarga yang bebas stunting. Sekaligus juga peluncuran vaksin untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi dengan peringatan ini ya paling tidak pemerintah berharap partisipasi dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kota, kabupaten supaya tidak ada stunting. Karena keluarga yang keren adalah keluarga yang stunting. Kalau tips dari Bapak untuk keluarga di tengah pandemi seperti ini? Ya di tengah pandemi seperti ini memang kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, meningkatkan imun, otomatis memberikan informasi kepada masing-masing keluarga, dan kita nggak perlu terlalu takut, tapi menjaga kesehatan masing-masing. Informasi selanjutnya, Dulur, Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD bersama Wakil Wali Kota Blitar, Insinyur Haji Cucuk Sunario MM, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Blitar menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Bayangkara ke-75 tahun 2021 di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota pada Kamis 1 Juli 2021. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota mengatakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 tahun, pihaknya bersama Forkopimda Kota Blitar mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara secara virtual bersama Polri di Gedung Patriatama yang juga diikuti oleh beberapa staf Polres Blitar Kota. Yudi menjelaskan setelah upacara virtual dilaksanakan tasyakuran atau selamatan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol bertambahnya usia Bayangkara ke depan dapat mengayomi dan melindungi masyarakat dari segala ancaman maupun bahaya. Yudi menambahkan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-75 yang diperingati setiap 1 Juli, Polres Blitar Kota melakukan kegiatan sosial meliputi kerja bakti di wilayah kecamatan dan kelurahan, donor darah, percepatan vaksin masyarakat umum di Kota Blitar, maupun kegiatan ziarah ke makam proklamator Bung Karno dan makam pahlawan. Sementara itu, Santoso Wali Kota Blitar mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 yang mengusung tema Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Pihaknya berharap jajaran Polri dan TNI dapat bersinergi bersama pemerintah
pemerintah kota dalam menangani pandemi COVID-19. Santoso menambahkan, sejauh ini Polri maupun TNI telah menjalin kerjasama dengan baik bersama pemerintah kota dalam hal menangani COVID-19 melalui aksi sosial prokes COVID-19, penertiban masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Mikro maupun operasi justisi, percepatan aksi 3T, dan lainnya. Ya, jadi tadi kegiatannya adalah mengikuti upacara yang dipimpin secara langsung oleh Pak Jokowi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75. Kita berharap sesuai dengan temanya, transformasi Polri menuju ke arah yang presisi, itu menjadi tema sentral, dengan harapan Polri selalu menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID-19. Oleh karena itulah kita harus mendukung terhadap TNI Polri, pemerintah daerah harus bersinergi bagaimana upaya kita di dalam mengantisipasi khususnya perkembangan COVID yang semakin meningkat. Bahkan Pak Presiden sudah mengumumkan khusus untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli itu sudah diharapkan bisa melaksanakan PPKM Mikro darurat. Demikian dulur informasi kabar baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Saya Alfik Rahardian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.